Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembinaan mental agama, khususnya agama Islam di SMA Negeri 100. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pembinaan mental agama Islam di SMA Negeri 100. Oke. Yang pertama adalah budayakan 5S. 5S ini adalah senyum, salam, sapa, santun, dan silaturahmi. Bisa dilihat bahwasanya di sini ada foto guru yang sedang bersalaman di depan gerbang. Ini merupakan menjadi budaya kita bahwa setiap pagi guru akan menyambut siswa dengan bersalaman, yang menunjukkan nomor 2 bahwa salam itu sangat penting, dan juga dengan tersenyum. Makanya di sekolah, terutama di SMA Negeri 100, kita membudayakan 5S ini. Budayakan 5S yaitu senyum, salam, sapa, santun, dan silaturahmi. Senyum. Dalam hadis Rasulullah riwayat Tirmizi nomor 1956 dijelaskan bahwa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Jadi sedekah yang paling enak adalah senyum. Jadi pahala yang paling mudah dicari adalah senyum. Tapi jangan kebanyakan tersenyum, karena apapun itu yang berlebihan tidak baik. Salam. Dalam surat An-Nisa ayat 86 dinyatakan bahwa salam itu adalah sebuah penghormatan atau sebuah doa. Wa idza hubitum bitahiyatin fahayyu ahsan minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang artinya, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi jika kalian diberikan salam, maka balaslah salam itu. Jika kalian diberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut. Khususnya untuk kelas 10, jika kalian diberikan kebaikan oleh kakak kelas kalian maupun guru, maka balaslah itu dengan kebaikan juga. Janganlah kalian malah membalasnya dengan suatu penghinaan ataupun suatu kata-kata yang kasar. Yang ketiga adalah sapa. Menyapa atau saling mengingatkan. Dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, maka tegurlah, ingatkanlah dia. Yang pertama adalah dengan tangan. Tangan itu maksudnya adalah dengan kekuasaan, dengan kepemimpinanmu. Fa'ilam yastati, dan jika belum berhasil, fabilisan, maka dengan lisan atau dengan omongan atau dengan nasihat. Dan jika belum bisa juga, fa illam yastati fa biqalbihi,
maka tegurlah atau ingatkanlah dengan doa atau dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, dan itu adalah serendah-rendahnya iman. Tidak masalah jika kalian tidak punya kekuasaan atau kepemimpinan. Jika kalian tidak berani untuk menegurnya dengan lisan atau mengingatkannya, maka doakanlah dia. Yang keempat adalah santun. Sopan santun dalam agama Islam adalah adab. Adab adalah suatu norma atau aturan yang mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Dalam agama Islam, sopan santun, adab atau akhlak kalian itu merupakan ciri kalian, wajah cermin kalian. Dalam COVID-19 ini, bukan kita tidak bisa menilai akhlak kalian karena kita tidak tatap muka, tapi kita bisa menilai dengan SMS kalian, WhatsApp kalian, cara kalian merespon WhatsApp, kemudian cara kalian membalas di media sosial. Itu semuanya terekam. Jadi saya mohon, ketika nanti kita tidak bertemu, tapi ketika dalam pembelajaran jarak jauh ini, baik melalui WhatsApp group, baik melalui YouTube, baik melalui apapun itu, baik melalui daring atau tatap muka online, tolong bisa dijaga adabnya, sopan santunnya, karena itu merupakan cermin kalian. Dan salah satu penilaian guru adalah tentang sikap, apalagi untuk pendidikan agama Islam. Sikap itu sangat dinilai. Bahkan sikap bisa jadi membuat kalian tidak bisa naik kelas atau segala macam. Karena buat apa seorang yang pintar sekali, seorang yang jenius tapi tidak punya akhlak, apalagi sudah merasa kurang mampu, sudah merasa kurang bisa mengikuti pelajaran, tidak mempunyai akhlak lagi atau tidak punya adab. Oleh karena itu, santun, adab atau akhlak kalian sangat-sangat perlu diperhatikan. Dalam COVID-19 ini bukan dalam tatap muka, tapi dalam daring online. Bagaimana sikap kalian dalam daring online, dalam pelajaran, dalam mengikuti pembelajaran. Ingat bahwasanya dalam pembelajaran ini, dalam PJJ ini, kalian tetap masih sekolah walaupun online. Jadi walaupun kalian di rumah, tetap saja kalian harus standby dari jam 6:30 sampai jam 12. Karena memang itu masih jamnya untuk jam sekolah. Kita sebagai bapak ibu guru juga berhak untuk menegur kalian ketika pada jam tersebut kalian tidak ada. Itu sama saja kalian membolos dari kelas atau dari sekolah. Yang kelima adalah silaturahmi. Di dalam agama Islam kita kenal dengan ukhuwah Islamiyah. Kita sebagai sama muslim janganlah sampai memutus tali silaturahmi, karena dengan silaturahmi itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya bisa menambah rezeki, bahkan sampai bisa memperpanjang umur. Oleh karena itu,
janganlah kalian memutus silaturahmi. Budayakan 5S ini di SMA Negeri 100, baik dalam keadaan daring maupun luring, baik dalam keadaan online maupun besok ketika sudah masuk atau normal kembali. Kemudian yang kedua adalah tadarus Al-Quran, dilaksanakan setiap Jumat pagi. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liwaffiyahum ajurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Jadi sesungguhnya jual beli yang tidak akan rugi adalah membaca Al-Quran. Jika kalian tidak pengen rugi di dunia ini, maka bacalah Al-Quran setiap hari. No die without reading Quran. Tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu seharusnya menjadi moto kita sebagai orang yang beragama Islam, karena Al-Quran adalah sumber hukum dari sumber hukum. Bukan cuma membaca, tapi kalau bisa kita juga harus mempelajarinya dan mencari tafsirnya. Yang ketiga adalah sholat duha. Agenda kegiatan sholat duha ini merupakan agenda rutin juga di SMA Negeri 100. Sholat duha di SMA 100 Jakarta ini biasanya dilaksanakan pada istirahat pertama atau kalau masih bisa istirahat kedua secara bergantian. Akan tetapi yang perlu diingat di sini, jangan mencuri waktu pelajaran. Jika pelajaran sudah memasuki waktunya, maka jangan beralasan ke masjid untuk sholat duha, karena masuk kelas lebih baik atau masuk kelas terlebih dahulu. Jika memang gurunya mengizinkan untuk sholat duha karena waktu istirahat belum sempat, tidak akan menjadi kendala atau tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika kalian keluar dari kelas pada waktu kelas masuk, itu yang menjadi masalah. Karena di sini di SMA 100 kita dituntut untuk disiplin dalam waktu. Ketika masuk kelas, maka seharusnya masuk kelas. Ini dilaksanakan ketika kita sudah dalam keadaan normal seperti biasanya. Tentu saja kalau dalam keadaan COVID-19 ini, kalau bisa laksanakan di rumah, waktunya panjang. Jadi pasti sempat untuk melaksanakan sholat duha ini. Kemudian di SMA Negeri 100 Jakarta juga ada sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhur berjamaah biasanya dilaksanakan pada istirahat kedua. Di sini istirahat kedua kita diberikan waktu yang lebih untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan ingat, sholat itu sangat penting bagi kita yang beragama Islam.
Sholat itu mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Maka jangan sekali-kali meninggalkan sholat, apalagi kalian sudah balik. Dimanapun dan kapanpun itu waktunya, ketika sholat sudah berkumandang, maka laksanakanlah sholat. Jangan menunda-nunda waktu sholat, karena ketika orang sudah meninggalkan sholat, maka hatinya pasti akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan, tahukah engkau bahwa perjalanan terberat itu adalah ke masjid? Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali. Itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika. Namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jaya Wijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabb-Mu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad tanpa ruhmu. Agenda lainnya adalah sholat Jumat di Masjid Nurul Ilmi. Di SMA Negeri 100 kita mempunyai masjid yang bernama Masjid Nurul Ilmi. Di sana juga kita mempunyai beberapa kegiatan, dan biasanya Rohis juga akan mengadakan kegiatan. Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan Rohis di Masjid Nurul Ilmi. Di SMA Negeri 100 Jakarta juga ada kegiatan sholat Jumat berjamaah. Diharapkan ketika besok sudah tidak ada COVID-19, maka siswa yang beragama Islam diwajibkan mengikuti sholat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Ilmi. Khusus untuk perempuan, nanti ada keputrian. Di keputrian ini bisa jadi ada pembelajaran seperti fikih wanita atau yang lain.
Agenda selanjutnya yang menjadi agenda rutin di SMA Negeri 100 adalah pesantren Ramadan. Pada bulan suci Ramadan, pesantren Ramadan ini adalah agenda rutin yang dilaksanakan kecuali pada saat kondisi pandemi seperti sekarang. Pesantren ini dilaksanakan selama 2 hari dan biasanya ditutup dengan buka puasa bersama. Baik muslim dan non muslim nanti akan bersama-sama melaksanakan buka bersama di sekolah. Kegiatan selanjutnya adalah Idul Adha, pemotongan hewan kurban. Pada hari raya Idul Adha, untuk sholat Idul Adha sendiri dilaksanakan di rumah masing-masing. Akan tapi untuk pemotongan hewan kurban biasanya rutin dilaksanakan di SMA Negeri 100 Tegal. Pemotongan hewan kurban ini diadakan untuk pembelajaran bagi siswa atau siswi tentang bagaimana tata cara berkurban, supaya mereka mempunyai pengalaman langsung. Selain di rumah, mereka juga diperkenalkan di sekolah di SMA Negeri 100 bagaimana cara berkurban. Dan tiap tahun biasanya kita memotong rata-rata 5 sapi dan 10 kambing. Bakti sosial adalah agenda rutin yang hampir 4 tahun terakhir ini dilaksanakan oleh kelas 12 semester 2. Ini dilaksanakan ketika anak-anak kelas 12 akan mengadakan ujian. Selain berdharma bakti atau bersodakoh kepada panti asuhan atau yayasan di sekitar SMA Negeri 100, mereka juga meminta doa bersama untuk kelancaran ujian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Hai. Ya, sebenarnya Bapak sendiri kesini itu sudah 2 kali ya. Kalau ibunya masih ingat, 2 tahun yang lalu kita pernah kesini SMA 100 juga, kakak kelas kalian. Persis kesini itu atas sama bawah ya. Itu angkatan 2016 kalau 16 atau sekarang 19 ya, berarti 2017. Jadi ini kedua kalinya. Kalau tahun kemarin nggak ada Bu, jadi kita nggak ada acara seperti ini. Ya, saya selaku guru dari kakak-kakak. PHBI atau Peringatan Hari Besar Islam. Ada 6 hal, termasuk yang sudah saya jelaskan tadi. Ada pesantren kilat, Idul Adha, dan bakti sosial. Ada juga yang pertama itu 1 Muharram. 1 Muharram adalah tahun baru Islam yang bagi kita umat Islam seharusnya memperingatinya dengan iktibar kepada diri sendiri, mengevaluasi diri sendiri supaya dalam tahun baru Islam ini kita bisa lebih baik lagi. Yang kedua, Isra Mi'raj. Agenda tahunan ini rutin dilaksanakan di SMA Negeri 100 dengan diisi lomba-lomba keagamaan. Sekitar 5-6 lomba keagamaan
diadakan di sini di SMA Negeri 100, seperti halnya tilawah, kemudian poster Islami, kemudian ada lagi lomba cerdas cermat agama Islam dan yang lainnya. Kemudian ada Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini rutin kita laksanakan dengan mengundang penceramah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. That's all. Semoga anak-anakku soleh dan solehah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.